Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, tabarakalladzi bi yadihi mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam aku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh Masjid Khairul Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan satu ibadah ke ibadah yang lainnya lagi. Dikatakan sholat 5 waktu adalah kifarah atas setiap dosa-dosa. Ditambah lagi thalabul ilm adalah untuk mewujudkan di mana kondisi setiap malaikat rela membentangkan sayap-sayapnya bagi siapapun yang berjalan di atas jalan-jalan yang Allah ridhai. Kemudian seluruh makhluk di darat, laut, udara, bahkan yang melata di dalam kubur turut mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Tidurnya orang yang ikut majelis ta'lim itu lebih bermanfaat daripada seriusnya konsentrasinya di luar thalabul ilm. Maka semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana kemarin pernah kita sampaikan bahwa yang terpenting dalam kehidupan itu adalah perkara iman. Namun iman yang tidak disandarkan dengan ilmu dan amal, maka imannya sia-sia. Tetapi ilmu dan amal pun tinggi tanpa adanya keikhlasan, maka sia-sia juga. Iman tanpa amal sia-sia. Iman, ilmu, amal tanpa keikhlasan juga sia-sia. Paham ya? Sambungannya. Maka kita harus membahas kali ini tentang bab ikhlasun ikhlasunnya, meluruskan niat, menjaga niat, menjaga keikhlasan dalam setiap beramal. Apa itu ikhlas? Secara bahasa, ikhlas diambil dari kata khalasa, mujarrad. Ini membentuk sulasi mujarrad dalam ilmu nahwu. Khalasa artinya adalah kemurnian, bening. Mau mukhlis itu air yang bening, air yang jernih.
Maka setiap sesuatu kalau disandarkan dengan yang namanya khalasa, mukhlis atau ikhlas, itu hendaknya memurnikan setiap perbuatan, menjernihkan setiap kegiatan. Dalam artian memurnikan ialah memurnikan dalam sifat-sifat yang dituju. Paham ya? Memurnikan sifatnya untuk tujuan satu. Dalam setiap ibadah, kami dalam setiap ibadah hendaknya kita memurnikan hati kita, menetapkan pada satu tujuan. Itu ikhlas. Apa tujuan kita beribadah? Halo? Tujuan kita beribadah apa, Pak? Bingung ya? Enggak ada tujuan ibadah. Ibadah hanya kepada Allah, tujuannya, muaranya. Maka setiap ibadah yang tercampur dengan niat atau keinginan yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dinamakan keinginan dilihat saja. Ini sudah menciderai daripada keikhlasan. Setiap ibadah ingin dilihat orang. Misal pengen dilihat soleh, sum'ah. Kalau pengen didengar sum'ah. Kalau pengen dilihat namanya riya. Dalam setiap beramal, setan itu gak akan berhenti mengganggu keikhlasan kita. Ada yang bersuara pengen didengar. Hati-hati imam ini. Misalnya misalnya tersinggung ya Bu ya, sholat subuh, datang Pak Ade, Masya Allah Buya, suaranya bagus, merdu suaranya. Dikatakan seperti itu, maghrib besok cengkoknya ditambahin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya dikatain bagus sama Pak Ade, besoknya berubah, Alhamdulillahirabbil alamin, ditambahin cengkoknya biar lebih bagus lagi. Udah masuk, ini bahaya ini. Pengen didengar. Apa namanya istilahnya? Dilihat. Sum'ah. Pengen didengar. Pengen dilihat. Kalau nyumbang untuk masjid dikit, ini semua harus tahu. Dari Sabang sampai Merauke, dan harus diingat sepanjang masa. Kalau enggak saya itu bangun masjid, itu perjuangan saya dari awal kan. Hati-hati. Kata-kata itu hati-hati. Kata-kata itu bisa memasukkan orang dari kafir ke Islam karena kata-kata. Kata-kata juga bisa menghalalkan dari yang haram menjadi halal. Itu karena kata-kata. Ijab qabul itu halalnya karena apa, Pak? Karena kata-kata. Hati-hati juga, kata-kata bisa mengeluarkan orang daripada Islam. Dan kata-kata juga bisa meleburkan setiap amalan. Maka hati-hati dengan kata-kata. Untuk menjaga setiap keikhlasan dalam beramal. Istighfar sebelum beramal, istighfar ketika beramal.
beristighfar lagi setelah beramal. Maka satukan tujuan. Tinggal satu tujuan, hanya kepada Allah. Semua ibadah kita, semua amal kita tidak terganggu, tidak terkotori dari keinginan-keinginan yang lain, hanya kepada Allah. Sekarang Bapak salat tujuannya itu apa, Pak? Dekatkan diri pada Allah. Kalau sudah dekat, kadang merasa dekat, oke lah kita simpan dulu. Kalau sudah dekat, mengapain? Bingung ya? Ada lagi, ada yang beribadah karena takut dan masuk neraka. Ada yang beribadah, beramal, sholat, sedekah yang kuat, pengen masuk surga. Ini kembali ke hati, ke rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengharapkan apa-apa dari ibadah kecuali cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti udah putih semuanya. Kalau sudah sampai sana, sudah putih semuanya. Memperindah cinta kita kepada Allah, memperbaiki cinta kita kepada Allah, memperbaiki amalan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Bukan karena apa-apa, karena mencintai dengan benar kepada Zat yang menciptakan segala sesuatu. Maka hati-hati dalam setiap beramal. Banyaklah istighfar. Maka sebelum sholat istighfar. Curigai hati ini. Ini curigai hati ini dalam setiap beramal. Hati-hati. Kamu beribadah hanya kepada Allah. Untuk Allah ibadahmu. Jangan ada keinginan dipuji, jangan ada keinginan untuk dilihat, jangan ada keinginan untuk didengar. Tapi kan awal-awal memang susah, Pak ya. Awal-awal pasti nggak ada ceritanya orang lurus langsung lurus. Tapi awal-awal, gimana caranya? Istiqomah. Awal-awal sholat mungkin agak senang dilihat, mungkin agak senang didengar. Tapi kalau udah istiqomah, udah kerjaan puluhan tahun, itu hilang riaknya, hilang sumahnya. Pak ya, sama-sama ke masjid mungkin wah gimana gitu. Tapi kalau hari demi hari udah ke masjid, apalagi yang mau dipuji, apalagi udah rutinitas. Satu, cara menghilangkan sifat riak atau sum'ah, istiqomah dalam beribadah. Karena meninggalkan ibadah karena riak itulah riak. Itu kata siapa? Kata Imam Ghazali, meninggalkan ibadah karena takut akan riak, itulah riak yang sesungguhnya. Maka lakukanlah ibadah itu meskipun masih ada. Latihlah diri ini, istiqomahkan. Kemudian istighfar dalam setiap amal. Yang terakhir, yang paling penting, yang bisa menghancurkan sifat riya, yang bisa menghancurkan sum'ah, yang bisa menjaga keikhlasan dalam setiap amal adalah memperbaiki setiap sholat kita. Memperbaiki amalan yang bernama sholat. Karena setiap orang yang memperbaiki sholatnya, dia telah memperbaiki diri dan hidupnya. Perbaiki sholat-sholatnya, baik fardu maupun sunnah. Perbaiki hukum-hukumnya, pelajari hukum-hukumnya.
Karena siapa yang sholatnya benar akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk memperbaiki dirinya. Kemudian Allah juga memperbaiki diri dan tiap amal-amalnya. Allah perbaiki hati dan pikirannya. Allah tambahkan ilmunya. Allah murahkan rezekinya. Intinya kalau mau instan, enggak pusing-pusing, perbaiki sholat saja. Karena ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu mencakup segala aspek. Perbaikan di dalamnya bukan cuma perbaikan diri dan amal, tapi ilmu dan hatimu juga. Maka lagi dan lagi perbaiki sholat. Masih ada keinginan pengen dilihat, masih senang dipuji, istiqomahkan. Tapi masih ada juga udah istiqomah udah puluhan tahun. Istighfar dalam setiap beramal. Masih ada juga berusaha sekuat mungkin untuk bermusuhan dengan hatimu sendiri. Berusaha sekuat mungkin untuk jangan berdamai dengan hatimu, berdebat terus dengan hatimu. Maka insya Allah orang yang berusaha mati-matian untuk menjaga keikhlasan dalam setiap beramal masuk kategori atau golongan orang-orang yang mukhlishina lahu din. Sungguh orang-orang yang mukhlishina lahu din itu termasuk orang-orang yang ada tempatnya di surga, ada tempat khusus di surga. Maka hadirin sekalian, kembali kita ingatkan, keikhlasan dalam setiap amal sedikit itu sudah mencukupi. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada sahabatnya, sedikit amal jika ada keikhlasan di dalam itu sudah mencukupi. Banyak amal ada keinginan-keinginan lain selain beramal itu sendiri. Ngasih orang duit banyak-banyak, rupanya pencitraan. Hati-hati. Maka sia-sia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua hakikat atau keinginan untuk memurnikan setiap amal-amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Ada. Tadi mengenai keikhlasan. Ikhlas itu kan ada pelajaran ikhlas. Gimana untuk mempelajari ikhlas tersebut atau latihan biar kita ikhlas? Karena keikhlasan yang mempelajari, ya kan tidak ada pelajaran untuk ikhlas nih kan. Biar kita untuk belajar ikhlas itu emang sulit. Seperti apa contoh salah satu yang bisa memang kita buat ikhlas? Terkadang mau melakukan sesuatu apapun juga ya tadi ada pengen pujian, pengen ada ini, pasti selalu seperti itu. Datang sendiri. Saya mau ngasih sate padang biar puji orang, nggak jadi. Tipsnya gimana? Keikhlasan itu gimana caranya? Tipsnya, contohnya keikhlasan itu setiap kata ulama itu, contoh ikhlas itu gimana? Ya setiap kamu makan makanan yang paling enak di dunia, pasti kamu ikhlas melepasnya tanpa beban, tanpa ada perasaan sayang di mahal harganya. Kalau melepaskan makanan yang sudah masuk ke mulut, apa maksudnya? Melepaskan makanan mahal yang enak, paling enak dari perut, kemana kira-kira? Ke toilet. Ke toilet. Gimana ya? Itulah ikhlas. Nggak ditengok lagi ya? Enggak tengok lagi.
Saya. Jadi barang yang kita sayang, Iya. Ambil lagi Jun. ambil lagi. Barang yang kita sayang kita. Ikhlas dalam setiap beramal, juga ikhlas dalam setiap ketentuan yang Allah tetapkan. Paham ya? Ikhlas nggak bapak-bapak di sini dengan ketentuan yang Allah tetapkan? Walaupun itu nggak mengenakan. Hah? Ikhlas nggak Pak? Ikhlas nggak kira-kira dengan jatah yang Allah tetapkan di dunia ini dan setiap masalahnya? Ikhlas nggak? Jawab, ikhlas nggak? Kalau ikhlas berarti nggak ada masalah itu. Yang jadi masalah, yang buat masalah itu agak sakit, agak terhimpit batin ini karena kita kurang ikhlas menerima ketetapan dari Allah. Kurang terima. Nggak terima, nggak ridho atas ketetapan Allah. Jatahnya jadi tukang sate, ya terima, inilah ketentuan Allah. Ikhlas bahagia hidupnya. Di berkah kirim sini. Hidup ini bukan untuk memperbaiki dunia kita, Pak. Ingat Pak ya, hidup ini bukan untuk memperbaiki dunia kita. Kita diturunkan lahirkan ke dunia ini bukan untuk memperbaiki dunia kita, tapi untuk memperbaiki tempat kita di akhirat nanti. Jangan terlalu menekan batin ini untuk sesuatu yang mau kita tinggalkan. Jangan mati-matian untuk sesuatu yang ditinggal mati. Kadang untuk sesuatu yang tinggal mati, mati-matian kita. Tapi untuk sesuatu yang dibawa mati nggak mau mati-matian. Malah santai. Sekadar waktu luang, ada sisa waktu. Go terus pokoknya. Paham ya? Insyaallah. Cara melatihnya tadi gitu, istighfar dalam setiap amal, musuhi hati ini. Musuhi itu. Hati-hati. Kalau ribah bukan karena Allah, syirik nanti. Pengen dipuji, pujian itu menghancurkan. Pengen didengar, telinga itu nanti tuang panti mau panas. Dan istiqomah. Kalau takut beliin nasi urat tiap pagi, kan? Takut dilihat orang, takut riak. Istiqomah kan udah biasa. Siapa yang beli itu? Pak Ohem misalnya. Oh, udah biasa itu. Tapi kalau sekali-sekali mungkin ada lah ya. Paham ya? Insyaallah. Yang lain satu lagi boleh? Ini bab ikhlasnya agak berat ini. Mudah-mudahan jangan pengen dilihat sama makhluk ya. Cukup Allah yang ngelihat. Jangan pengen didengar sama makhluk. Cukup Allah yang dewasa dalam setiap beramal. Jangan kayak anak-anak minta dipuji, minta dilihat. Itu anak-anak, anak kecil. Kalau dilihat tekun ya. Tapi belajar, kalau belajar nggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga setiap amal kita dari itu semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum